adik-adikku, mari kita tutup mata kita supaya kita masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tutup mata kita mau berdoa. Kita mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh sehat karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami begitu bersuka cita dan kami mau menyanyi menari untuk kebaikan-Mu karena Engkau sungguh baik, sangat baik. Tuhan urapi kakak-kakak kami yang menyampaikan pujian, yang membawa musik juga, yang membawa firman pada hari ini, supaya kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom adik-adikku, apa kabar kalian? Kakak yakin kalian ada dalam lindungan tangan Tuhan Yesus yang kuat. Yuk hari ini mari kita memuji Tuhan. Kita mau bersama-sama, kita mau naik kereta api menuju ke sekolah minggu. Amin. Siapkan dirimu, bangkit yuk. Oke, Kak Agus. Jazz, jazz, jazz. Jazz, jazz, jazz. Jazz, jazz, jazz. Jazz, jazz, jazz. Ayo adik-adikku lagi, lebih semangat lagi. Jazz, jazz, jazz. Jazz, jazz, jazz. Jazz, jazz, jazz. Jazz, jazz, jazz. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa teman banyak, jangan ketinggalan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Jazz, jazz, jazz. Jazz, jazz, jazz. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa teman banyak, jangan ketinggalan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Kita dinanti Tuhan. Haleluya. Adik-adik ada sukacita? Yuk hari ini adik-adik kita mau Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi anak-anak yang pemberani seperti Joshua. Siapa Joshua? Kalian pasti sudah tahu. Bersama Tuhan, dia melakukan perkara-perkara besar, meruntuhkan benteng kota tembok Jericho. Yuk bersama kita jadi pemberani. Joshua pemberani, Joshua cinta Tuhan, Joshua dipilih Tuhan ganti Musa ke Kanaan. Sekali lagi, Joshua pemberani, Joshua cinta Tuhan, Joshua dipilih Tuhan ganti Musa ke Kanaan. Masuk Jericho dengan kuasa Tuhan, kelilingi tembok dengan puji-pujian, melawan musuh dengan musik tarian. Tembok Jericho, tembok Jericho, tembok Jericho, tembok Jericho diruntuhkan Tuhan. Haleluya. Sukacita adik-adik. Yo hari ini juga bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan perkara-perkara besar. Karena firman Tuhan katakan dalam Lukas 11 ayat ke-19, kita berikan kuasa untuk menahan musuh, kekuatan musuh. Amin. Bersama Tuhan kita bisa. Ayo Kak Agus. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya.
kita pasti bisa. Sekarang saatnya adik-adik kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan hatimu, kita mau nyanyi. Berikan hati yang terbaik untuk Dia, supaya kita dapat mendengar firman Tuhan, supaya kita layak di hadapan Dia menjadi anak-anak yang baik. Siapa yang mau menjadi anak Tuhan yang baik? Mari adik-adik tutup matamu. Kita mau nyanyi. Ku berikan hatiku. Berikan yang terbaik. Itu hatimu. Demi yang terbaik adik-adik. Tuhan mau melihat anak-anak yang terbaik, memberikan untuk Dia. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau dengar kesaksian teman-teman kita yang mau memuji Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yuk, kita dengerin kesaksian pujian dari teman-teman kita. Yeay!
Bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu, Tuhan. Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku.
Baik adik-adik, sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan. Biar kakak Febe yang menyampaikan firman-Nya. Kita bersama-sama mau duduk diam dan membuka telinga kita untuk firman-Nya. Yuk kita berdoa, tutup matamu, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi kakak Febe Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Berikan hamba-Mu hikmat untuk menyampaikan firman, supaya kami anak-anak-Mu yang kecil mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu kakak Febe dengan urapan Roh Kudus yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang cinta Tuhan kita katakan amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Shalom. Salam adik-adik, salam papa, mama, salam suster-suster. Ada sukacita? Ya, Tuhan kita luar biasa ya. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan di Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Adik-adik, Tuhan kita luar biasa. Dia menciptakan langit dan bumi. Bahkan dia menciptakan apa? Binatang-binatang. Binatang darat, laut, tumbuh-tumbuhan. Wah, Tuhan kita luar biasa ya. Kakak mau tanya nih. Tuhan pada hari ke-6, Tuhan menciptakan apa? Ya betul, pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan kasih nama siapa? Ya, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan manusia itu secara sempurna. Kenapa? Karena Tuhan sangat sayang sama manusia. Termasuk kita adik-adik. Adik-adik, kita melihat waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, semua makanan di Taman Eden ini boleh kamu makan. Hanya satu yang nggak boleh. Kita baca ya di dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Wah, Tuhan kasih satu perintah. Semua makanan di Taman Eden ini boleh makan, hanya satu yang nggak boleh. Adik-adik, lalu si ular datang menggoda Hawa. Ular itu siapa? Ular itu iblis. Iblis itu jahat. Iblis itu super jelek. Dia mau membuat manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Supaya kalau manusia berbuat dosa, akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Lalu si Hawa itu tergoda. Wah, dia makan. Lalu dia ajak Adam makan. Setelah mereka makan buah pengetahuan itu, apa yang terjadi adik-adik? Wah, Adam dan Hawa itu tahu bahwa mereka telanjang. Wah, mereka malu. Mereka sembunyi. Waktu Tuhan Yesus datang ke Taman Eden, Adam dan Hawa ini ketakutan. Kenapa mereka takut adik-adik? Ayo, siapa bisa jawab? Adam dan Hawa itu takut karena melanggar firman Tuhan. Begitupun dengan adik-adik. Kalau adik-adik berbuat salah, adik-adik merasa nggak damai, merasa nggak tenang. Kenapa? Karena melanggar firman Tuhan. Di setiap hati adik-adik ada Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan adik-adik bahwa sudah melanggar dosa, sudah berbuat kesalahan, sehingga adik-adik nggak tenang. Setelah Adam dan Hawa berbuat salah, lalu sebenarnya Tuhan tetap sayang nggak sama Adam dan Hawa? Tetap sayang.
Tapi karena mereka melanggar perintah Tuhan, mereka nggak boleh tinggal lagi di Taman Eden. Mereka harus diusir. Mereka usir pergi. Tapi Tuhan Yesus tetap sedih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau manusia itu selamat. Tuhan Yesus mau manusia itu diselamatkan. Adik-adik, kakak ada satu film. Kita nonton bersama ya. Adik-adik, duduk yang manis. Adik-adik, kita sekarang akan nonton video ini. Udah siap adik-adik? Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah.
Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Ya, adik-adik, kita udah nonton video ini ya. Kita melihat kasih Tuhan begitu luar biasa. Tuhan Yesus begitu ajaib, penuh kasih. Manusia melakukan dosa, kesalahan, melanggar firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tetap datang ke dunia untuk selamatkan manusia. Adik-adik, kita melihat kebaikan Tuhan begitu besar, kasihnya begitu ajaib. Maka adik-adik, kita harus taat firman Tuhan. Jangan terus melanggar firman Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang merasa, Kak, aku ini berdosa, saya banyak melakukan kesalahan. Adik-adik, di dalam Kisah Rasul 3:19 mengatakan, kalau adik-adik banyak melakukan kesalahan, firman Tuhan katakan apa? Sadar dan bertobat. Sadar bertobat berarti adik-adik nggak mau melakukan lagi. Adik-adik mau cepat-cepat berbalik dari yang salah itu ke jalan yang benar. Supaya taat firman Tuhan. Adik-adik, kita punya kuasa Roh Kudus. Tuhan memberikan kita apa? Kuasa Roh Kudus. Di dalam Yohanes 1:12 Tuhan mengatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap anak yang lahir dari Roh Kudus diberikan apa? Kuasa.
kita memiliki kuasa Roh Kudus. Kalau ada teman mengajak kita berbuat salah, atau ada godaan untuk melanggar firman Tuhan, adik-adik kita harus berani katakan apa? Tidak, nggak mau lakukan lagi. Kenapa? Karena kita anak Tuhan Yesus. Kita nggak mau mendukakan hati Roh Kudus. Adik-adik, Tuhan memberikan kita apa? Kemenangan. Sebelum kita minta urapan Roh Kudus, adik-adik kita mau ayat hafalan dulu ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 14. Firman mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita dahsyat dan ajaib. Adik-adik, kalau Tuhan katakan kita dahsyat dan ajaib, kita nggak perlu minder lagi. Kita nggak boleh merasakan aku kok jelek, aku pendek, aku miskin, aku nggak layak. Kita semua orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan kita dahsyat dan ajaib. Baik gak Tuhan Yesus? Baik. Tuhan Yesus kita sungguh baik. Adik-adik, Tuhan Yesus kita sungguh-sungguh kasihnya luar biasa. Ya, adik-adik, sebelum mengakhiri, kita akan minta urapan Roh Kudus, ya. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan Yesus, tolong kami, urapi kami, supaya kami semua menerima kuasa Roh Kudus, supaya kami semua jadi anak yang baik. Adik-adik, angkat kedua tangan. Roh Kudus, urapi setiap adik-adik di tempat ini. Urapi mereka dengan kuasa urapan Roh Kudus. Berikan mereka kepintaran, kecerdasan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Supaya dari kecil sampai Tuhan Yesus datang kembali, mereka selalu dipakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, percaya katakan amin. Salam adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik selalu dalam lindungan dan selalu sehat ya. Oh iya, karena kita dianjurkan untuk stay at home, jadi kita ibadahnya secara online. Semoga selama ibadah secara online ini adik-adik selalu memuji dan memuliakan Tuhan ya di rumah. Oh iya, tadi adik-adik udah dengar dong pastinya apa yang difirmankan oleh KPB, pastinya seru dong. Nah, adik-adik, minggu depan kita juga akan ibadah online. Adik-adik jangan lupa ya, ikutin lagi ibadah online kita minggu depan. Nah, sekarang kita mau berdoa. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita dari KPB Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, semoga apa yang KPB ceritakan ini bisa kami lakukan dan bisa selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, beri juga kesehatan selalu kepada guru-guru kami Tuhan Yesus dan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus, agar kami bisa selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau turut campur dengan pemerintahan kami ini, agar segala macam virus yang sedang melanda negara ini bisa segera selesai dan kami bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Gembala sidang kami, Pak Silas Mila dan Ibu Silas beserta anak dan cucunya Tuhan Yesus. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, umur panjang, agar mereka dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai ya kalian minggu depan nonton lagi dan ikut ibadah sekolah minggu. Dadah, shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GB Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GB Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbvisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbvisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.